Anda sementara mendengarkan kisah misionaris yang mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Pada tahun 1921, dua pasang suami istri dari Stockholm, Swedia, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire. Mereka adalah David Vlad dan istrinya Svea, serta Joel Eriksson dan istrinya Bertha. Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor misi setempat. Lalu dengan menggunakan parang, mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi nyamuk malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekerjaan Injil. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun, penduduk desa ini tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka menderita kesepian dan kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Eriksson memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Vlad memilih untuk tetap tinggal, apalagi karena saat itu Svea baru hamil dan sedang menderita malaria yang cukup buruk. Selama beberapa bulan, Svea mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin memburuk. Namun di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali. Dan kemudian disambut dengan senang hati, dibimbing kepada Kristus. Dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Vlad ini. Saat Svea melayani, anak kecil ini hanya tersenyum kepadanya. Penyakit malaria yang diderita Svea semakin memburuk, sampai ia hanya bisa berbaring saja. Tapi bersyukur, bayi perempuan berhasil lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Namun, Svea tidak mampu bertahan. Dan menjelang kepergiannya, ia berbisik kepada David, "Berikan nama Aina pada anak kita." David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia membuat peti mati buat Svea lalu menguburkannya. Saat dia berdiri di samping kuburan, ia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya dari dalam gubuk yang terbuat dari lumpur. Timbul kekecewaan yang sangat dalam di hatinya. Dengan emosi yang tidak terkontrol, David berseru, "Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada. Anak sulungku kini sudah berumur 3 tahun dan nyaris tidak terurus. Apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan." Kemudian David kembali ke kantor misi Afrika. Saat itu David bertemu lagi dengan keluarga Eriksson. David berteriak dengan penuh kejengkelan, "Saya akan kembali ke Swedia. Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini. Saya ingin titipkan bayi perempuanku kepadamu." Sepanjang perjalanan ke Stockholm, David Vlad berdiri di atas dek kapal. Ia merasa sangat kesal kepada Tuhan. Ia menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya, bahwa ia telah mengorbankan segalanya, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia, tetapi Tuhan membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikannya. Saat Egy beranjak dewasa, ia mendapat kiriman majalah Kristen dengan berbahasa Swedia di kotak suratnya. Saat itu, ia melihat sebuah halaman di majalah tersebut. Ia terhenti, kaget, karena foto-foto yang ada di majalah tersebut. Ada sebuah kuburan primitif dengan salib putih dan di salib tertulis nama Svea Vlad. Egy pun spontan beranjak ke mobilnya dan pergi menemui seseorang yang bisa menerjemahkan artikel berbahasa Swedia tersebut.
Kemudian penerjemah itu membacakan dengan ringkas bahwa dulu ada pasangan suami istri misionaris yang datang ke Afrika yang memperkenalkan Yesus kepada seorang bocah laki-laki. Suami istri ini dikaruniai seorang anak perempuan, tapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari. Namun, melalui anak kecil yang pernah dibimbing Svea Flat, Tuhan telah menyelamatkan 600 orang Zaire. Kini ia telah menjadi pemimpin dari gereja Pentakosta di Zaire dan memimpin 110.000 orang-orang Kristen di Zaire. Sejak itu Egy pun berusaha mencari tahu keberadaan ayahnya, tapi sia-sia. Egy menikah dengan Dewey Hurst yang kemudian menjadi presiden dari Sekolah Alkitab Northwest Bible College. Suatu ketika Sekolah Alkitab memberikan tiket pada Egy dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Ini merupakan kesempatan bagi Egy untuk mencari ayahnya. Di tengah jalan, mereka melihat ada suatu pertemuan penginjilan. Lalu mereka masuk dan mendengarkan seorang pengkhotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Egy terperanjat. Setelah selesai acara, ia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui pasangan penginjil yang bernama David dan Svea Flat?" Pengkhotbah kulit hitam ini menjawab, "Ya, Svea adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Egy berseru, "Sayalah bayi perempuan itu. Saya adalah Egy." Egy tidak percaya bahwa orang ini adalah bocah yang dilayani ibunya. Ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya, dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Keesokan harinya Egy meneruskan perjalanan ke Stockholm. Setibanya di hotel, ketiga saudaranya telah menunggu mereka di sana. Ketika Egy bertanya tentang kabar ayahnya, David Junior menjadi marah. Egy tiba-tiba, wajah ayahnya menjadi gelap. "Tuhan tidak memeliharamu," ia mengamuk. "Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika, lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia belaka." Egy kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah kulit hitam. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. Sekarang semua orang mengenal anak kecil si pengkhotbah itu. Saat itu, Roh Kudus turun ke atas David Flat. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air mata, lalu bertobat. Tak lama setelah pertemuan itu, David Flat meninggal. Tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya, kepahitan hatinya dan kekecewaannya. Mungkin awalnya di mata David Flat, ia dan istrinya telah gagal sebagai seorang misionaris. Namun jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.